Pelatih Inter Milan, Christian Chivu, kembali menegaskan komitmennya pada rotasi pemain jelang laga Liga Champions melawan Union Saint-Gilloise di Belgia. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Chivu berencana melakukan sejumlah perubahan besar pada susunan pemain untuk menjaga kebugaran tim di tengah jadwal padat. Sorotan utama tertuju pada lini depan. Dengan absen yang Marcus Thuram, ada 3 nama yang bersaing untuk 2 posisi. Dan tak menutup kemungkinan, Lautaro Martinez akan memulai laga dari bangku cadangan. Jika skenario itu terjadi, duet muda Francesco Pio Esposito dan Ange Yohan Boni berpeluang tampil sejak menit pertama. Sebuah kombinasi berusia 20 tahun yang menjadi simbol regenerasi Inter musim ini. Selain itu, pemain seperti Fratesi, Suchik, dan De Vrij juga disiapkan untuk tampil sejak awal. Meski banyak perubahan, Chivu menegaskan satu hal tak berubah. Semangat dan identitas permainan menyerang khas Inter akan tetap terjaga. Yann Sommer dipilih untuk berbicara di konferensi pers jelang pertandingan Inter kontra Union Saint-Gilloise. Kiper Nerazzurri itu menegaskan, suasana di dalam skuad kini jauh lebih positif setelah kemenangan tandang di Roma, hasil yang memberi kepercayaan diri sebelum kembali ke panggung Liga Champions. Sommer mengakui, awal musim sempat berat, namun kerja keras sehari-hari dan keseimbangan tim, terutama stabilitas lini belakang, kini terlihat jelas. Kehadiran Akanji disebutnya membawa ketenangan dan kualitas. Sementara seluruh tim menunjukkan disiplin bertahan bersama. Pelatih baru dan gaya bermain yang lebih agresif membuat garis pertahanan naik lebih tinggi, sesuatu yang disukai Sommer karena memudahkan pressing tim. Ia juga memperingatkan bahwa Union SK bukan lawan remeh, tim muda, taktis, dan punya karakter kuat. Dari kekecewaan musim lalu, Inter bangkit dengan motivasi besar, langkah demi langkah mereka percaya bisa bersaing memperebutkan gelar. Malam ini, fokus penuh, menang dan teruskan momentum. Jelang laga Liga Champions melawan Union Saint-Gilloise di Brussels, pelatih Inter Milan Christian Chivu berbicara dalam konferensi pers resmi. Ia menegaskan bahwa Inter wajib berpikir besar dan menargetkan untuk bersaing di semua kompetisi hingga akhir musim. Chivu menilai timnya sedang dalam kondisi percaya diri dan penuh semangat, namun tetap harus waspada agar tidak kehilangan momentum. Soal rotasi pemain, Chivu menyebut dirinya mempercayai seluruh skuad dan tidak membedakan antara pemain inti dan pelapis. Ia juga memastikan Lautaro Martinez sudah pulih dan siap bermain, sementara Marcus Thuram masih butuh waktu beberapa hari lagi untuk pemulihan. Chivu mengakui Union SG adalah lawan yang agresif dengan pressing tinggi dan intensitas besar, meski baru saja berganti pelatih. Karena itu, Inter akan tampil fokus penuh untuk menghormati kompetisi dan tradisi klub di Eropa. Menutup konferensi, Chivu menegaskan, laga melawan Union Saint-Gilloise sama pentingnya dengan pertandingan besar lain seperti menghadapi Napoli, karena setiap langkah di Liga Champions harus dihargai dan dimenangkan. Legenda Inter Milan, BP Bergomi, memberikan pujian atas kemenangan tipis Nerazzurri di markas Roma. Dalam komentarnya di Sky Sport Italia, Bergomi menegaskan, Inter telah kembali menjadi sebuah tim. Ia menyoroti momen pelukan hangat antara Christian Chivu dan Nicolo Barella di akhir laga sebagai simbol kebangkitan mental tim. Menurut Bergomi, Inter kini kembali termotivasi setelah menutup musim lalu dengan kekecewaan. Ia menambahkan, kekuatan utama Inter terletak pada kondisi fisik dan konsistensi sepanjang musim. Tantangannya adalah menjaga performa tinggi itu dalam 60 pertandingan penuh. Selain itu, Bergomi juga menilai perubahan nyata terjadi di lini belakang. Bukan dengan pemain muda, melainkan lewat kehadiran Manuel Akanji yang lebih cocok dengan sistem Chivu. Dengan pengalaman bersama Manchester City dan Guardiola, Akanji membawa stabilitas baru yang membuat pertahanan Inter semakin solid musim ini. Kiper
Kiper ketiga Inter Milan, Raffaele Di Gennaro, dikabarkan telah menjalani operasi pada pergelangan tangan kanannya pagi tadi di Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Operasi tersebut berjalan sukses tanpa kendala. Pihak klub mengkonfirmasi bahwa setelah menjalani masa istirahat yang telah disepakati bersama tim medis, Di Gennaro akan segera memulai tahap rehabilitasi dalam beberapa minggu ke depan. Inter memastikan kondisi sang penjaga gawang berada dalam pengawasan penuh dan proses pemulihannya berjalan sesuai rencana. Bek tengah Inter Milan, Jan Bisek, dikabarkan sudah memiliki gambaran jelas mengenai masa depannya. Menurut laporan Sky Sports Swiss melalui jurnalis Sacak Tavolieri, pemain asal Jerman itu lebih memilih pindah ke klub Premier League yang tampil di Liga Champions. Namun hingga saat ini, belum ada tawaran konkret yang datang dari Inggris. Inter sendiri terbuka untuk melepas sang pemain, tetapi kini telah menaikkan harga jualnya. Jika sebelumnya Bisek dibanderol 30 hingga 35 juta euro, kini Nerazzurri meminta setidaknya 40 juta euro untuk melepas bek muda tersebut. Selain klub-klub Inggris, beberapa tim Eropa seperti RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, dan AS Monaco juga disebut memantau situasi Bisek dengan serius. Marco Materazzi memberikan pujian besar untuk Inter Milan usai kemenangan atas AS Roma. Dalam sebuah acara di Roma, ex-bek Nerazzurri itu menilai Inter sebagai tim terkuat dalam perebutan Scudetto musim ini. Menurutnya, Inter menunjukkan keseimbangan, kekuatan, dan kualitas luar biasa, hanya sempat kesulitan sekitar 15 menit dalam laga di Olimpico. Matrix juga menyoroti kiprah Inter di Eropa. Setelah kekalahan dari Manchester City dan PSG, Inter dianggap mampu bangkit berkat pengalaman dan kebijakan transfer cerdas dari Piero Ausilio. Menariknya, Materazzi mengungkap bahwa usai Piala Dunia, ia sempat hampir bergabung dengan Roma, namun transfer itu batal. Ia pun mengaku bangga telah bertahan di Inter, meski tak menampik bahwa bermain bersama Totti dan De Rossi akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Bintang muda baru tengah mencuri perhatian di Bundesliga adalah Said Elmalah, pemain berusia 19 tahun milik FC Köln yang tampil gemilang dengan torehan 3 gol dalam 7 laga awal musim ini. Penampilan impresifnya membuat sejumlah raksasa Eropa mulai bergerak. Menurut laporan Bild, Inter Milan dan Paris Saint-Germain kini ikut bersaing dengan Bayern Munich serta Borussia Dortmund untuk mendapatkan tanda tangan pemain berdarah Lebanon tersebut. Meski begitu, pelatih Köln, Lukas Kwasniok, menegaskan bahwa kepindahan sang pemain di bursa transfer musim dingin masih belum mungkin terjadi. Namun ia juga realistis, jika Elmalah terus tampil menonjol dan mencetak gol penting, maka cepat atau lambat klub harus melepasnya dengan harga yang sangat tinggi. Bintang muda hasil didikan Inter Milan, Aleksandar Stankovic, tengah mencuri perhatian di kancah Eropa. Setelah pindah ke klub Brugge pada musim panas lalu dengan nilai transfer 10 juta euro, performanya yang impresif di Champions League dan pemanggilan perdananya ke timnas Serbia membuat banyak klub mulai meliriknya. Namun Inter belum sepenuhnya kehilangan kendali. Klub berjuluk Nerazzurri itu masih memiliki klausa pembelian kembali 23 juta euro pada tahun 2026 dan 25 juta euro pada 2027, serta persentase penjualan kembali antara 12 hingga 15%. Inter disebut terus memantau perkembangan sang gelandang muda dengan penuh perhatian, sadar bahwa Stankovic bisa menjadi aset besar di masa depan.